rindu adalah perasaan yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Ia datang tiba-tiba, kadang tanpa peringatan, menyusup di sela-sela kesibukan, dan menetap di sudut hati yang paling dalam. Ada rindu yang manis, membangkitkan senyum di bibir, namun ada pula rindu yang getir, membuat dada terasa sesak dan mata terasa panas. Dalam hidup, kita semua pernah merasakannya, entah pada orang yang jauh, momen yang telah lewat, atau tempat yang kini tak lagi bisa kita datangi. Rindu adalah bahasa hati yang tak selalu butuh kata-kata, tapi selalu bisa kita rasakan dengan jelas. Ketika rindu datang, ia membawa kita kembali pada potongan-potongan kenangan yang pernah kita simpan rapi. Suara tawa, aroma udara, bahkan cahaya di sore hari bisa menjadi pemicu yang membawanya hadir. Sayangnya, tidak semua rindu bisa terobati dengan pertemuan. Ada rindu yang hanya bisa kita peluk dalam imajinasi, karena jarak atau keadaan membuatnya mustahil terwujud. Namun, justru di sanalah letak keindahannya. Rindu mengajarkan kita untuk menghargai momen yang telah lewat dan mengerti betapa berharganya kehadiran seseorang atau sesuatu yang pernah ada di hidup kita. Banyak orang mencoba melawan rindu dengan mengabaikannya, mengubur perasaan itu di balik aktivitas dan kesibukan. Tapi rindu bukan musuh yang harus dikalahkan. Ia adalah bagian dari kemanusiaan kita, tanda bahwa kita pernah memiliki keterikatan yang tulus. Menolak rindu sama saja dengan menolak bagian dari diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita mau membuka hati, rindu bisa menjadi pengingat untuk lebih menghargai orang yang kita sayangi selagi mereka masih ada, dan untuk mensyukuri kesempatan yang pernah kita miliki. Berdamai dengan rindu berarti menerima kenyataan bahwa kita tak selalu bisa memiliki segalanya dalam genggaman. Kadang, kita harus belajar melepaskan tanpa kehilangan rasa, mencintai tanpa harus selalu memiliki, dan mengingat tanpa harus kembali. Ini adalah perjalanan batin yang tidak mudah, karena hati selalu ingin mendekap apa yang dicintainya. Namun, di balik kesulitannya, ada kedewasaan yang tumbuh, ada pemahaman yang semakin matang tentang makna kehilangan dan kerinduan itu sendiri. Dalam perjalanan hidup, rindu akan datang dan pergi berkali-kali. Kita mungkin tak bisa mengatur kapan ia hadir, tapi kita bisa memilih bagaimana cara menyambutnya. Daripada membiarkannya menjadi beban yang memberatkan langkah, kita bisa mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Rindu bisa menjadi alasan untuk berbuat lebih baik, untuk menjaga hubungan dengan lebih tulus, dan untuk menciptakan kenangan yang lebih indah di masa depan. Dan disinilah kita akan belajar bahwa berdamai dengan rindu adalah seni mencintai dalam diam, tanpa kehilangan makna dan kehangatan yang ia bawa. Memahami hakikat rindu berarti menyadari bahwa perasaan ini adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Ia muncul karena adanya keterikatan emosional, kasih sayang, atau kenangan yang pernah kita rasakan bersama seseorang atau terhadap suatu momen tertentu. Rindu tidak selalu hadir karena kehilangan, kadang ia datang bahkan ketika hubungan atau ikatan itu masih ada, hanya saja jarak atau waktu membuat kita merasakan kehampaan. Memahami rindu juga berarti menerima bahwa ia adalah tanda bahwa hati kita pernah terbuka untuk mencintai, peduli, dan memberi makna pada kehadiran seseorang atau sesuatu dalam hidup. Ketika kita menelusuri hakikat rindu, kita akan menemukan bahwa ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia menghubungkan kita dengan pengalaman berharga yang pernah kita lalui, mengingatkan bahwa apa yang kita miliki saat itu adalah sesuatu yang istimewa. Memahami ini membuat kita lebih bijak dalam menyikapi kerinduan, tidak sekadar larut dalam kesedihan atau penyesalan, melainkan menggunakannya sebagai pelajaran. Dengan begitu, rindu bukan lagi sekadar rasa yang mengusik, melainkan pengingat lembut akan nilai-nilai yang pernah mewarnai hidup kita. Namun, seringkali orang menganggap rindu sebagai beban atau kelemahan. Padahal, ia justru adalah bukti bahwa kita memiliki hati yang peka dan mampu merasakan kasih sayang yang mendalam. Tanpa rindu, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar menghargai momen dan orang-orang yang kita cintai. Kesadaran ini membuat kita lebih bersyukur dan lebih siap untuk merawat hubungan yang kita miliki sekarang, agar kelak rindu yang datang bukanlah rindu penuh penyesalan, melainkan rindu yang manis untuk dikenang. Menerima perasaan tanpa melawannya adalah langkah penting untuk berdamai dengan rindu. Banyak orang mencoba menolak atau mengubur rasa ini karena menganggapnya menyakitkan, padahal rindu akan semakin kuat jika kita berusaha melupakannya. Dengan menerima, kita memberi ruang pada diri sendiri untuk merasakan dan memprosesnya secara sehat.
Rindu bukan sesuatu yang harus diusir, melainkan diakui keberadaannya, seperti kita mengakui kehadiran hujan di tengah musim kemarau. Ketika kita membuka hati untuk menerima rindu, kita juga sedang mengizinkan diri untuk belajar tentang kesabaran dan keikhlasan. Rindu mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita miliki kapanpun kita mau, dan tidak semua pertemuan bisa terjadi sesuai keinginan. Dengan menerima, kita tidak lagi menempatkan rindu sebagai lawan yang membuat hidup terasa berat, melainkan sebagai bagian dari perjalanan batin yang menguatkan. Dari sinilah, kita mulai memahami bahwa rindu hanyalah salah satu warna dalam palet emosi manusia yang membuat hidup terasa lebih lengkap. Menerima tanpa melawan juga berarti memberi ruang bagi diri untuk sembuh dan bertumbuh. Saat kita tidak memerangi rindu, kita bisa lebih fokus untuk menemukan cara yang sehat menyalurkannya, seperti menulis, berbicara, atau berdoa. Perasaan yang diterima dengan tulus akan lebih mudah diolah menjadi kekuatan dibandingkan perasaan yang ditekan. Pada akhirnya, rindu yang diterima dengan lapang dada akan membawa ketenangan, bukan kesedihan yang berlarut-larut. Mengelola rindu dengan cara positif adalah keterampilan yang dapat membantu kita tetap seimbang secara emosional. Rindu yang dibiarkan tanpa arah bisa membuat kita terjebak dalam kesedihan, tetapi jika disalurkan dengan tepat, ia dapat menjadi sumber inspirasi. Banyak orang menemukan pelarian sehat melalui seni, menulis, musik, atau bahkan kegiatan sosial. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya membantu mengalihkan pikiran dari rasa kehilangan, tetapi juga menjadi wadah untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diucapkan. Dengan begitu, rindu bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna. Mengelola rindu secara positif juga berarti mencari cara untuk tetap merasa terhubung dengan orang atau hal yang kita rindukan, meskipun jarak memisahkan. Kita bisa mengenang momen-momen indah melalui foto, pesan lama, atau benda-benda yang memiliki makna khusus. Namun, kuncinya adalah tidak terjebak dalam kenangan itu, melainkan menjadikannya sumber energi untuk melangkah maju. Dengan berfokus pada hal-hal yang bisa dilakukan saat ini, kita tidak hanya mengobati rasa rindu, tetapi juga membangun kehidupan yang tetap produktif dan membahagiakan. Selain itu, mengelola rindu dengan cara positif akan membantu kita menjaga kesehatan mental. Rindu yang dipendam atau diabaikan seringkali berubah menjadi beban emosional yang memengaruhi keseharian. Namun, ketika kita memberi ruang untuk mengolahnya, rindu akan berubah menjadi kekuatan yang justru memperkaya jiwa. Menulis surat yang tak terkirim, membuat karya seni, atau bahkan mendoakan orang yang kita rindukan adalah bentuk pengelolaan yang bisa memberikan ketenangan hati. Menghargai kenangan, bukan terjebak di masa lalu, adalah sikap bijak yang membantu kita berdamai dengan rindu. Kenangan adalah harta yang tak ternilai, tetapi terlalu lama berdiam di dalamnya bisa membuat kita sulit bergerak maju. Menghargai kenangan berarti mengakui bahwa momen itu pernah menjadi bagian penting dalam hidup, namun juga menerima bahwa ia telah berlalu. Kita tidak perlu menghapusnya, cukup menempatkannya di tempat yang tepat di hati kita. Kenangan yang dihargai dengan cara sehat akan menjadi penguat di saat kita merasa lemah. Ia bisa menjadi sumber motivasi, pengingat akan perjalanan yang telah kita lalui, dan pembelajaran yang memperkaya pengalaman hidup. Menghargai kenangan bukan berarti kita harus terus mengulangnya dalam pikiran, tetapi menjadikannya sebagai inspirasi untuk menciptakan momen-momen baru yang sama indahnya. Dengan begitu, kita tidak terjebak pada masa lalu, tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan untuk masa depan. Banyak orang salah kaprah dengan terus memutar kenangan di kepala mereka, berharap bisa kembali ke masa itu. Padahal, terlalu lama berada di masa lalu hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan di masa kini. Menghargai kenangan berarti tahu kapan harus mengingat dan kapan harus melepaskan. Dengan sikap ini, rindu yang kita rasakan akan lebih menenangkan, karena ia tidak lagi menjadi jerat yang menahan kita, melainkan jendela yang memberi pandangan indah ke masa lalu tanpa menghalangi langkah kita ke depan. Mencari kehadiran dalam ketidakhadiran adalah seni menemukan makna dari sesuatu yang tidak lagi ada secara fisik di hadapan kita. Saat jarak atau keadaan membuat kita tak bisa bertemu, bukan berarti hubungan itu harus berakhir. Kita bisa menemukan kehadiran melalui cara-cara sederhana, seperti mendengarkan lagu yang mengingatkan pada orang tersebut, menatap foto bersama, atau mengirim pesan meski jawabannya tak selalu datang cepat. Kehadiran juga bisa ditemukan dalam doa, ketika kita menyebut namanya dengan tulus,
berharap kebaikan selalu menyertainya dimanapun ia berada. Belajar menemukan kehadiran dalam ketidakhadiran juga melatih kita untuk peka terhadap hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Angin sore yang berhembus mungkin mengingatkan pada momen berjalan bersama. Aroma kopi yang menenangkan bisa membawa kita kembali ke obrolan hangat di masa lalu. Semua itu adalah tanda bahwa kenangan tetap hidup, meski orangnya jauh. Dengan cara ini, kita belajar bahwa kedekatan hati tidak selalu memerlukan jarak fisik yang dekat, karena rasa bisa melintasi waktu dan ruang. Kehadiran dalam ketidakhadiran bukanlah ilusi, melainkan bentuk lain dari hubungan yang terjaga. Ketika kita berhasil menemukannya, rindu akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa benar-benar kehilangan, karena dalam banyak hal, sosok yang kita rindukan tetap ada di sekitar kita, dalam ingatan, doa, dan hal-hal sederhana yang membawa kembali jejaknya. Inilah salah satu cara untuk menjaga rindu tetap hangat tanpa membuatnya menjadi luka yang terus terbuka. Menjadikan rindu sebagai penguat hati adalah langkah akhir dalam proses berdamai dengan perasaan ini. Rindu tidak harus melemahkan, justru ia bisa menjadi motivasi untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Ketika kita merindukan seseorang, kita belajar menghargai waktu dan kesempatan yang pernah ada, sehingga saat momen itu datang lagi di masa depan, kita akan menjaganya dengan lebih bijak. Rindu juga mengajarkan kita untuk bersabar, karena tidak semua hal bisa kita dapatkan secepat yang kita mau. Ketika rindu diubah menjadi sumber kekuatan, kita akan melihatnya sebagai pengingat bahwa kita pernah mencintai atau peduli begitu dalam. Ini adalah kekuatan emosional yang membuat kita lebih manusiawi dan lebih peka terhadap orang lain. Dengan begitu, kita tidak hanya terjebak pada rasa kehilangan, tapi justru memperkaya diri dengan nilai-nilai yang lahir dari perasaan itu. Rindu yang seperti ini akan membentuk hati yang lebih matang dan penuh pengertian. Pada akhirnya, menjadikan rindu sebagai penguat hati berarti menyadari bahwa perasaan ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Ia memampukan kita untuk terus melangkah meski kehilangan dan jarak pernah melukai. Dengan memandang rindu sebagai sahabat yang mengajarkan banyak hal, kita tidak lagi takut saat ia datang. Sebaliknya, kita akan menyambutnya dengan hati yang lapang, karena tahu bahwa rindu telah menempa kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh kasih. Rindu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang mengajarkan kita arti keterikatan, kehilangan, dan penghargaan. Ia hadir sebagai tanda bahwa kita pernah memiliki sesuatu atau seseorang yang memberi makna dalam hidup. Dengan memahami hakikat rindu, kita belajar menerima bahwa perasaan ini adalah bagian alami dari perjalanan batin yang memperkaya pengalaman manusia. Rindu tidak datang untuk melemahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa hati kita masih hidup dan mampu mencintai. Ketika kita menerima rindu tanpa melawannya, kita membuka pintu bagi proses penyembuhan dan pendewasaan diri. Menolak atau mengubur perasaan ini hanya akan membuatnya semakin berat, sedangkan menerimanya dengan lapang dada justru memberi ruang untuk mengelolanya dengan cara yang sehat. Rindu yang diterima akan lebih mudah diolah menjadi energi positif, mengubah kesedihan menjadi pelajaran, dan kehilangan menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Mengelola rindu secara positif adalah langkah nyata untuk menjaga keseimbangan emosional. Dengan menyalurkannya melalui karya, aktivitas bermanfaat, atau momen refleksi, kita memberi makna baru pada perasaan itu. Alih-alih terjebak dalam kesedihan, kita dapat menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan hal-hal yang lebih indah di masa depan. Begitu juga dengan menghargai kenangan, kita tidak membiarkan diri terperangkap di masa lalu, tetapi memanfaatkannya sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh. Mencari kehadiran dalam ketidakhadiran adalah seni yang membuat rindu terasa lebih ringan. Kita belajar menemukan sosok yang kita rindukan melalui hal-hal sederhana, doa yang tulus, atau simbol-simbol kecil yang membangkitkan ingatan. Dengan cara ini, meski jarak memisahkan, hati tetap merasa dekat. Kehadiran yang dirasakan lewat rindu memberi kita kekuatan untuk tetap berjalan, tanpa harus terpuruk dalam rasa kehilangan yang berlarut-larut. Rindu yang dijadikan penguat hati akan membentuk pribadi yang lebih matang dan penuh empati. Ia mengajarkan kita untuk menghargai waktu, kesempatan, dan kehadiran orang-orang yang kita cintai. Dari rindu, kita belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti hubungan dan kasih sayang. Dengan sudut pandang ini, rindu tidak lagi menjadi luka,
melainkan cahaya yang memandu langkah kita. Pada akhirnya, berdamai dengan rindu adalah tentang menerima, mengelola, dan memaknainya dengan bijaksana. Kita tidak bisa mengatur kapan rindu datang, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menyambutnya. Saat kita mampu melihat rindu sebagai bagian indah dari perjalanan hidup, kita akan menyadari bahwa ia adalah teman setia yang menumbuhkan hati, memperkaya jiwa, dan mengajarkan kita cara mencintai dengan lebih tulus. Inilah seni hidup yang membuat setiap detik terasa lebih bermakna.